Di kuburan tinggal seekor ular yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, tidak hanya bisa berbicara seperti manusia, tetapi juga memahami perasaan manusia. Suatu hari, saat Zhang, seorang pria tua, sedang memotong kayu, seekor kepiting jatuh ke dalam lubang ular, tidak bisa dijangkau, panik berputar-putar, sambil berkata, siapa yang bisa mengangkat kepiting itu, saya akan menjadikan menantunya sebagai istri. Begitu suara itu selesai, ular besar muncul dari dalam lubang. Orang tua itu menganggap kata-kata itu serius. Zhang, seorang pria tua, memukul pahanya. Di usianya yang sudah tua ini masih bisa menipu orang. Ular besar itu masuk ke dalam lubang, mengeluarkan kepiting, dan mengibaskan ekornya yang melilit kapak. Membantunya memotong kayu. Tidak lama kemudian, kayu itu menumpuk menjadi bukit kecil, dan ular itu membawanya pulang. Setibanya di rumah, Zhang, seorang pria tua, memanggil putrinya untuk menyambut menantunya. Kakak perempuan sedang tertidur di atas ranjang. Begitu mendengar ada menantu, dia melompat dan berlari keluar. Adik perempuan juga mengikutinya. Di pintu halaman, ular besar sedang menyapu daun dengan ekornya. Kakak perempuan melihat itu adalah ular besar, berteriak dan merebut sapu untuk memukul. Kau makhluk jelek ini juga layak. Ular besar itu kesakitan dan melarikan diri dengan cepat. Zhang, seorang pria tua, marah dan menginjak-injak tanah. Saya sudah berjanji dengan mulut saya. Bagaimana bisa kau seperti ini? Kakak perempuan meliriknya, lalu kembali ke dalam rumah. Adik perempuan segera berkata, ayah jangan marah, kakak tidak menikah, saya akan mencarinya. Adik perempuan bertanya tentang tempat tinggal ular besar, lalu pergi sambil membawa bekal. Orang yang memancing di tepi danau menunjukkan jalan, dan yang menggembala domba di kaki gunung menunjukkan sebuah lubang yang ada kotoran sapi. Lubang itu semakin lebar saat dimasuki, di dalamnya ada halaman yang bersih dan rapi. Ular besar sedang merasa kesal. Adik perempuan tersenyum dan berkata, kami yang salah, saya bersedia menikahimu. Ular besar sangat senang, berubah menjadi pemuda tampan, dan mereka berdua mulai menjalani kehidupan bersama. 3 bulan kemudian, adik perempuan merindukan rumah, dan kembali ke rumah orang tuanya bersama pemuda. Kakak perempuan melihat pemuda tampan, sangat tidak setuju, membiarkan adik perempuan tinggal semalam, dan keesokan harinya menariknya menuju tepi danau. Semua orang bilang kita mirip, kamu terlihat lebih cantik jika berpakaian bagus. Pinjamkan saya untuk mencoba. Adik perempuan yang lembut hati mengganti pakaian, kakak perempuan tiba-tiba mendorongnya ke dalam sungai, lalu berlari ke rumah pemuda. Adik perempuan terbawa arus ke tepi, kemudian berubah menjadi burung kecil dan terbang kembali ke rumah pemuda. Saat pemuda itu sedang membaca, dia mulai bernyanyi. Melihat kakaknya menggunakan barang-barangnya, dia berteriak, gunakan sisirku untuk merapikan rambut, gunakan kepompongku untuk menusuk tanganmu. Kakak perempuan sangat marah, satu kepompong menghabisi burung kecil, dan dia merebus sup. Namun pemuda itu makan dengan enak, kakak perempuannya penuh dengan duri, marah dia mengubur bulu di samping toilet, dan tiba-tiba tumbuh pohon lada. Pemuda itu pergi ke toilet, pohon itu memberikan naungan, kakak perempuannya pergi, cabang-cabangnya selalu mengait pakaiannya. Kakak perempuan memotong pohon untuk membuat palu, pemuda itu menggunakan kain robek menjadi kain baru. Kakak perempuan menggunakan semua pakaiannya yang sudah robek. Dia membakar palu, pemuda itu menaburkan abu ke sungai, dan tiba-tiba muncul ikan kecil yang dipelihara di dalam akuarium. Suatu hari, pemuda itu berpura-pura pergi dan bersembunyi di luar pintu, ikan kecil di akuarium melompat keluar, berubah menjadi adik perempuan.